Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video kali ini aku mau bahas tentang pertidaksamaan trigonometri. Nah, untuk bisa materi ini, sebelumnya kamu harus menguasai yang namanya persamaan trigonometri. Jadi, alangkah baiknya kamu melihat dulu video aku yang tentang persamaan trigonometri. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video ini. Nah, kemudian di sini aku mau bahas 4 nomor ya. Di sini kamu bisa lihat sendiri ada 4 nomor yang aku mau bahas. Pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 4 nomor tersebut. Dan di akhir video kalau kamu rasa video ini bermanfaat, kamu boleh share ke teman kamu yang lain dan juga boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh juga subscribe. Boleh pilih salah satu ya. Oke, langsung saja aku bahas satu persatu, mulai dari nomor pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk interval 0 sampai 360. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini kan pertidaksamaan. Awalnya kita buat dia jadi persamaan dulu. Makanya tadi aku bilang kalian harus bisa persamaan trigonometri terlebih dahulu. Nah, jadi langkah pertama kita buat dulu dia ke dalam bentuk persamaan. 2x sama dengan 1. Ya, jadi kita buat dulu ke dalam bentuk persamaan. Seperti ini. Kita pindahkan 2 cos 2x sama dengan 1 per 2-nya pindah ke sini ya, jadi 1 per 2. Nah, ini kita pindahkan. Nah, cos 2x yang nilainya setengah itu cos 60 ya, kita bisa tulis cos 60. Kemudian kita bisa mencari nilai-nilai x dengan menggunakan persamaan trigonometri. Ingat rumus persamaan trigonometri untuk cos, yaitu kalau ada cos x ya sama dengan cos alfa, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai x-nya sama dengan alfa plus k kali 360. Yang satu lagi x-nya sama dengan min alfa plus k kali 360. Dengan k-nya ini bilangan bulat ya. Nah, dalam hal ini yang menjadi x-nya ini 2x. Berarti kita bisa tulis 2x sama dengan alfa-nya 60. 60 plus k kali 360. Kemudian yang satunya lagi yang negatifnya ya. Yang jadi x-nya di sini 2x ya. 2x sama dengan alfanya 60 min 60 plus k kali 360. Lalu di sini kita mencari nilai-nilai x-nya. Untuk ini kita bisa sederhanakan dulu ya, kita bagi 2, ini jadi ini aku kali 1/2 gitu ya, ini jadi x, ini jadi 30, ini jadi 180. Kemudian kita mencari nilai x-nya. Kalau k-nya 0, maka kita mendapatkan x-nya 180 kali 0 kan 0 ya, 0 tambah 30, 30, berarti x-nya 30. Kalau k-nya 1, berarti x-nya k-nya 1, 180 kali 1 kan 180, tambah 30, 210 ya. Kemudian kalau k-nya 2 tidak bisa lagi ya, karena kalau k-nya 2 ini 180 kali 2 kan 360 ya. 360 tambah 30, 390, sudah lewat dari batas yang ditentukan nih ya. Jadi sampai di sini. Kemudian yang sebelah sini, ini x kita bagi 2 ya, kita kali 1/2. Ini x, ini jadi min 30 plus k kali 180. Kemudian kita buat kalau k-nya 0, kalau k-nya 0 nggak bisa. Kenapa? Ini 0 dikurang 30 jadi negatif 30. Sedangkan x-nya itu intervalnya dari 0 sampai 360 ya. Jadi tidak ada yang negatif. Nah, kalau k-nya 1, dapatlah x-nya
180 kali 1 kan 180, dikurang 30 jadi 150. Kemudian kalau K-nya 2 ya, kalau K-nya 2 ini kan 180 kali 2 360 ya, 360 dikurang 30 jadi 330. Kemudian kalau K-nya 3 nggak bisa ya, karena melebihi 360 nantinya. Nah, sesudah kita dapat X-nya 30, 210, 150, dan 330, baru kita langkah selanjutnya, ini kan pertidaksamaan trigonometri ya, baru kita buat pertidaksamaannya. 2 cos 2x kurang dari 1. Nah, berarti 2 cos 2x min 1 itu kurang dari 0. Nah, sampai di sini ini yang jadi patokan kita nih ya. Yang jadi patokan kita. Kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangan angka-angkanya dari angka yang kita dapat ya di sini. Kita urutin ya dari batasnya dulu. Batasnya ini mulai dari 0. 0-nya ini bulat penuh. 0 karena ada tanda sama dengannya. Terus di ujungnya 360 bulat penuh karena ada sama dengannya. Kita bulat penuh dulu di sini. Kemudian angka yang kita dapat 30. Kita taruh di sini 30 bulat penuh juga. 30 kenapa bulat penuh? Karena di soal ada tanda sama dengannya ya. Berarti bulat penuh. Terus kemudian 150. Kita buat 150. Kemudian 150 habis itu 210 ya, 210 terus kemudian 330 seperti ini. Nah, ini kamu buatnya urut ya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita lihat nih di sini. Di sini kan ada tanda sama dengannya ya. Terus kita cek nih, apakah di sini kita menemukan angka 0, X-nya sama dengan 0? Tidak ada ya. X-nya tidak ada yang sama dengan 0. Terus apakah kita menemukan di sini X-nya sama dengan 360? Tidak juga ya. Nah, berarti walaupun di soal ditulis nih intervalnya dari 0 sampai 360 ada tanda sama dengannya, tapi kita mengacu kepada pertanyaannya nih ya. Jadi lihat dari bentuk pertanyaannya ya, pertidaksamaannya. 2 cos 2x kita di sini tidak menemukan 0 dan tidak menemukan 360. Berarti di sini kita bulatnya bulat kosong ya. Bulatnya bulat kosong. Ini kehapus semua garisnya. Kita garis ulang. Nah, di sini bulat kosong. Jadi kita mengikuti yang kita dapatkan di sini. Kalau kita tidak dapatkan batas-batas ini nih, maka ini menjadi bulat kosong seperti itu ya. Kemudian setelah kita selesai membuat batas-batasnya, maka langkah selanjutnya kita mencari tandanya. Di sini plus minusnya ya kita cari. Ambillah angka yang mudah kita hitung. Misalkan di sini di antara 30 sama 300, di antara 30 sampai 150 ada angka 45 ya. Misalkan ada angka 45 di sini. Kita ambillah angka 45. X sama dengan 45 ya, di antara 30 sama 150 kan ada X 45 ya. Kita ambil terus kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini 2 cos 2 kali 45 dikurang 1. Nah, ini 2 cos 90 kurang 1. Cos 90 itu kan 0 ya, cos 90 0. 0 kali 2 kan 0 ya, dikurang 1 jadi negatif 1. Nah, kita dapatkan negatif, berarti
negatif ya, negatif. Berarti di sini tandanya negatif. Jadi seperti itu menentukan tandanya ya. Jadi cukup mudah ya. Ambil saja sebuah bilangan di mana aja ya, bebas, yang penting kamu tahu nilainya ya. Biasanya 30, 45 yang gampang-gampang dihitung ya, 60 sudut-sudut istimewa. Nah, aku ambil di antara 30 sama 150 kan ada angka 45 ya. Aku ambil masukin ke sini dan hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Kemudian nentuin tanda-tanda yang lainnya bagaimana? Ini selang-seling ya. Ini negatif, ini positif, positif, negatif, positif. Tandanya pasti selang-seling. Kecuali bisa saja ini tandanya negatif-negatif. Kalau 150 yang kita dapat, misalnya ada dua di sini sama di sini ya, atau di sini sama di sini juga ya, dapat 150 ada dua. Nah itu artinya kalau kita dapat 150-nya ada dua, artinya kalau dia genap ya, dua itu kan genap, berarti di sini kita bisa buat sebuah pagar, berarti ada dua gitu, menandakan tanda genap dia. Nah maka kalau 150-nya ada dua, atau ada 4, atau ada 8, atau ada pokoknya kelipatan bilangan genap ya, maka di sini pasti tandanya negatif, di sininya negatif juga, atau kalau enggak di sininya positif, di sininya juga positif. Kalau tidak ada dua atau angka genap ya, maksudnya 150-nya ada dua atau 150-nya ada 4 gitu, maka dia tandanya sama ya, bisa negatif-negatif, bisa positif-positif di selang 150. Begitu juga di 210 ya, sama aja. Kalau 210-nya ada dua atau ada 4, berarti di sini habis positif, positif lagi, atau habis negatif, negatif lagi, tandanya sama seperti itu. Nah, bisa juga kamu tes satu-satu ya. Di sini tes ke sini, di antara 150 sama 210 ada angka berapa, tes ke sini hasilnya positif atau negatif, bisa juga seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan, maka yang menjadi jawabannya yang mana? Nah, kita tinggal lihat tandanya kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 ini negatif. Nah, berarti yang kita ambil yang negatif seperti ini, yang negatif ya. Nah berarti himpunan penyelesaiannya itu kita bisa tulis X, di mana X nya ini di antara 30 sampai 150 ya, terus koma X nya juga di antara 210 sampai 330, koma X nya ini elemen bilangan real seperti ini. Oke, sekarang untuk lebih jelas kita akan bahas yang nomor 2 ya. Tentukan himpunan penyelesaian tidak sama berikut untuk interval ini. Sin 2x lebih besar dari sin x. Nah ini pertama seperti biasa kita buat sama dengan dulu ya. Sin 2x sama dengan sin x. Nah ini kita ingat ya, rumus 2 sin x ini kita bisa rubah jadi 2 sin x cos x sama dengan sin x. Lalu kita pindahkan sin x nya ke sebelah kiri, 2 sin x cos x min sin x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, kita tarik sin x nya keluar, sin x ini kita tarik keluar, maka yang ini jadi 2 cos x, 2 cos x min, karena sinnya sudah ditarik keluar berarti ini min 1 ya. Kalau kita kali masuk lagi kan sama aja, ini kali ini 2 cos x sin x, ini kali ini min sin x sama dengan 0. Nah untuk bentuk seperti ini maka kita bisa tulis sin x sama dengan 0 atau 2 cos x min 1 yang sama dengan 0 ya, sama seperti kalau perkalian A kali B sama dengan 0, berarti kan dua kemungkinan, bisa si A nya yang 0 ya kan, kalau A nya 0, 0 kali berapapun juga 0 ya,
bisa juga B-nya yang 0 ya. Kalau B-nya 0 kan mau A-nya berapapun juga hasilnya tetap 0. Jadi ada dua kemungkinan seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal menjabarkan satu persatu berdasarkan rumus persamaan trigonometri ya. Untuk sin ini rumusnya ini kan sin X sama dengan sin 0. Sin 0 itu sama dengan sin 0 ya, sin 0. Untuk sin ini rumusnya sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya ini pertama ada alfa plus K kali 360, satu lagi X-nya 180 kurang alfa plus K kali 360 gitu ya. Nah, maka ini yang pertama dulu, yang ini X sama dengan 0 plus K kali 360. Kemudian di sini kalau misalkan K-nya 0, maka dapatlah X-nya juga 0 ya. 360 kali 0 kan 0, tambah 0, 0. Terus kalau K-nya 1, kalau K-nya 1 berarti X-nya kita dapatkan 360 kali 1 kan 360, tambah 0, 360. Seperti ini ya. Terus kemudian kalau K-nya 2 sudah lewat ya, kalau K-nya 2. Nah, kemudian yang satunya lagi nih, yang satunya lagi kita menggunakan 180 kurang alfa. X sama dengan 180 kurang alfa, alfanya kan 0 ya, kurang 0 tambah K kali 360. Nah, berarti ini X sama dengan 180 plus K kali 360. Nah, di sini kalau kita tulis K-nya 0, maka akan didapat X-nya 180 ya. 360 kali 0, 0 tambah 180 kan 180 ya X-nya. Terus kalau K-nya 2, maka lewat dari 360 ya. Berarti ini kita dapatkan 180. Nah, kemudian untuk yang sebelah sini 2 cos X min 1. Berarti ini kalau kita pindah, cos X sama dengan, ini pindah jadi positif 1. Terus ini kan ada 2 ya. Kalau kita pindah, 2-nya pindah ke sini jadi 1/2 ya, 1 bagi 2. Nah, cos X sama dengan setengah. Berarti cos X-nya sama dengan cos yang nilainya setengah itu cos 60. Nah, rumus cos ya, rumus cos X sama dengan cos alfa. X-nya berarti alfa plus K kali 360. Satunya lagi X-nya sama dengan min alfa plus K kali 360. Nah, ini kita tinggal buat X-nya. Berarti yang pertama X-nya sama dengan alfa, alfanya itu 60 ya, 60 plus K kali 360. Berarti kalau K-nya 0, maka didapatlah X-nya 60 ya. Kalau K-nya 1, dia lewat dari 360 ya, karena 360 kali 1 aja sudah 360, tambah 60 420, sedangkan X-nya dibatasi dari 0 sampai 360 saja ya. Terus kemudian yang satunya lagi yang minus ya. Kalau X sama dengan ini minus ya, minus 60 plus K kali 360. Berarti kalau K-nya 0 kan nggak bisa karena minus 60. Sedangkan ini nggak ada minus ya, dari 0 sampai 360. Kalau K-nya 1, berarti kalau K-nya 1 kita dapatkan X-nya 360 kali 1 360 dikurang 60 jadi 300 ya. Kalau K-nya 2 udah lewat dari 360 ya, karena 360 kali 2 kan 720, dikurang 60 masih di atas 360 ya, berarti sampai sini saja. Nah, berarti kita dapatkan X-nya, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan di sini 0 sampai 360. Kita tulis dulu batasnya, kita bulatin penuh dulu. 0 ini 360 ya.
Kemudian kita cek nih, di sini kita menemukan 0 dan 360 nggak? Menemukan ya, di sini ada 0, di sini ada 360. Berarti 0 dan 360 itu merupakan penyelesaian. Jadi kita bulat penuh ya. Walaupun di sini ada tanda sama dengannya, tapi kalau di sini tidak ada 0 dan 360, maka ini bulat kosong. Tapi karena di sini ada sama dengannya dan di sini ada 0 dan 360, berarti ini bulat penuh ya. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya gimana Kak? Di sini misalnya kita menemukan 0 dan 360 tapi di sini tidak ada sama dengannya. Ya berarti kalau di sini tidak ada, ya sudah, bulatnya bulat kosong tentunya ya, karena batasnya tidak ada di sini. Jadi walaupun di sini ada tapi batasnya tidak ada sama dengan, ya berarti bulat kosong gitu ya. Tapi kalau di batasnya ada sama dengannya, terus di sini tidak ada 0 dan 360-nya, itu juga bulat kosong seperti itu. Jadi paham ya? Aku ulang deh ya, aku ulang supaya kamu paham. Kalau di sini ada sama dengannya, ya, di sini ada sama dengannya, maka di sini x-nya harus ada 0 dan 360. Kalau tidak ada yang kita temukan himpunan penyelesaiannya 0,360, berarti di sini ini bulat kosong ya. Kalau ini ada sama dengannya dan di sini ada 0 dan 360, di sini bulat penuh. Sebaliknya kalau di sininya tidak ada sama dengannya, walaupun di sini ada 0 dan 360, tapi di sini sudah ditentukan tidak ada sama dengannya, ya sudah, ini bulat kosong karena di sini sudah ditentukan gitu. Ya. Oke, sekarang kita tulis angkanya 0 dan 360 sudah, terus 60 ya, x-nya 60 ini bulat penuh karena dari soal ini kan kita menemukan dari pertidaksamanya ada sama dengannya ya, maka ini bulat penuh. 60 terus 180 ya, 180 terus 300. Nah, sudah ya, 0 udah, 360 sudah, 60 sudah, 180 sudah, 300 sudah. Oke, sekarang kita tinggal nentuin tanda plus minusnya. Kita ambil saja pertidaksamaannya ya. Pertama buat dulu pertidaksamaannya, kita sederhanakan ya. Ini kan sin 2x lebih besar dari sin x. Kita ambil yang ini, sin 2x lebih besar dari sin x, berarti kita pindahkan saja. Sin 2x kurang sin x lebih besar dari 0. Nah, kita buat seperti ini ya. Yang kita pakai yang ini nanti untuk menguji ya. Kita uji, ambil sebuah bilangan yang ada di, biar mudah, 90 aja ya, 90 di sini nih. Di sini ada x sama dengan 90. Kita ujinya ke sini. Ya, sini. Kita uji ke sini. Sin 2 kali 90 dikurang sin 90. Ini kan sin 180. Sin 180 itu 0 ya. Sin 180 0 dikurang sin 90. Sin 90 itu 1 ya, sin 91. Maka ini negatif 1 ya, negatif. Maka kalau kita tahu ini negatif, di sini berarti tandanya negatif. Kemudian tanda yang lainnya bagaimana? Selang-seling pastinya. Kita lihat 60 di sini ada double gak? Tidak ada ya, 60 kita temukan cuma 1 di sini. Berarti ya, tandanya selang-seling. Gitu. Jadi kalau 60 ada 2 atau ada 4, pokoknya kalau ada genap, maka jumlahnya ya genap, maka dia tandanya dari negatif ke negatif lagi ya. Kalau di sini kita temukan negatif, di sini berarti negatif. Kalau 60-nya ada 2 ya, ternyata di sini 1. 180 juga cuma ada 1 di sini kita temukan ya. Berarti ini pasti selang-seling nih semua. Positif negatif gitu. Jadi kita cuma cek 1 aja ya, sisanya tandanya kita selang-seling selama
masing-masing yang kita lewatin nih 60 cuma ada satu, 180 cuma ada satu, 360 cuma ada satu gitu ya. 300 cuma ada satu ya. Jadi kalau ada 2 atau 4 atau 8 baru tandanya sama gitu. Oke, sekarang kita ambil tandanya yang mana? Kita lihat ini lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 kan artinya positif ya. Berarti yang kita ambil yang positif seperti ini. Nah, maka jawabannya sudah HP-nya X, dimana X-nya itu di antara 0 sampai 60, X-nya juga 180 di antara 180 dan 300, X-nya bilangan real seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk interval 0 sampai 360. Nah, ini pertama seperti biasa kita buat jadi sama dengan dulu ya. Cos 2x ini kita bisa rubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x ya. 1 dikurang 2 sin kuadrat x min, terus ini min sin x kurang dari 0. Nah, kita rapikan, yang negatif kita tulis di depan ya, yang maksudnya yang kuadrat ya. Negatif 2 sin kuadrat x min sin x, ini positif 1 seperti ini. Kemudian positif 1 ya, positif 1 sama dengan 0. Jadi pertama kita buat ini sama dengan dulu ya, untuk menentukan nilai-nilai x nya. Nah, sesudah sampai di sini, ini kita tinggal memfaktorkan nih. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, kita pertama anggap sin x-nya ini bentuknya, kita misalkan dulu sin x-nya ini misalkan aja p ya. Jadi ini bentuknya ini min 2p ya, min 2p kuadrat ya. Sinnya kita anggap, sin x-nya kita anggap p. Min 2p kuadrat min p plus 1. Nah, bagaimana cara memfaktorkan ini? Cara memfaktorkannya mudah ya. Pertama kita buat saja titik-titik kali titik-titik, ini hasilnya harus yang depan x, yang depan p kuadrat dikali ini ya, konstantanya min 2, hasilnya harus min 2. Nah, terus kalau dijumlah hasilnya yang tengah nih min 1 ya, min 1. Nah, berapa itu angkanya? Min 2 kali 1 negatif 2 ya, min 2 tambah 1 negatif 1 gitu ya. Jadi angka yang kita dapatkan harus sama di atas dengan yang di bawah ya, seperti itu. Yang kalau dikali hasilnya ini min 2 kali 1 hasilnya, dan kalau dijumlah hasilnya yang di tengah, seperti itu. Nah, sesudah kita dapat angka ini, bagaimana kelanjutannya memfaktorkannya? Kita tinggal buat pemfaktorannya seperti ini. Per, kenapa pakai per? Karena di depan p kuadrat ada angka ya, ada angka min 2. Nah, kita tinggal tulis di sini min 2p, ini min 2p. Terus di bawahnya kita tulis min 2. Jadi ikutin angka yang di depan kuadratnya aja ya. Kalau di depan kuadratnya 4 ya sudah 4p per 4. Kalau 5 ya 5p per 5 gitu ya. Terus yang di sini kita isi apa? Isi angka yang kita dapat nih, min 2 sama 1. Ini min 2 sama ini positif 1. Boleh gak kebalik? Boleh aja ya, karena ini kan sama-sama min 2p, min 2p. Jadi satunya kamu mau tulis di sini juga nggak apa-apa ya, plus 1. Ini negatif 2-nya di sini sama dengan 0. Nah, sesudah sampai di sini, kita tinggal lihat nih, negatif 2 bisa dibagi ke sini atau ke sini. Kalau ke sini kan 1 dibagi 2 kan koma nih ya, berarti baginya ke sini. Negatif 2 bagi 2, nah ini kan bisa dibagi dua-duanya ya. Negatif 2 bagi 2 kan jadi p. Negatif 2 bagi 2 kan jadi positif 1 ya. Terus ini biarkan saja min 2p plus 1. Nah, ini hasil pemfaktorannya. Berarti ini bisa difaktorkan seperti ini nih. P nya kan tadi sin x ya.
Nah, ini bisa difaktorkan jadi sin X plus 1 ini min 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Seperti itu ya cara memfaktorkannya. Oke, kalau ini sudah jelas, aku hapus ya. Aku hapus dulu. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai-nilai X-nya ya. Yang ini sin X plus 1, berarti sin X plus 1 sama dengan 0, berarti sin X-nya sama dengan min 1. Kemudian yang ini min 2 sin X plus 1 sama dengan 0, berarti min 2 sin X sama dengan min 1, sin X nya sama dengan min 1 bagi min 2, jadi positif setengah ya. Nah, kemudian kita mencari nilai X nya untuk X min 1 sama X setengah, ini bisa menggunakan persamaan trigonometri yang tadi ya. Sin X yang nilainya min 1 itu sin 270 ya. Ini berarti sin 270. Kemudian kita tinggal menggunakan persamaan sin tadi ya. Persamaan sin itu nih aku tulis deh. Sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya pertama alfa plus K kali 360. Kedua X-nya sama dengan 180 kurang alfa plus K kali 360. Nah ya, nah karena dua-duanya sin ya sudah kita tulis saja rumusnya begini ya, satu untuk dua-duanya nih. Ini pertama X sama dengan yang atas dulu ya, alfanya 270 plus K kali 360. Kalau K-nya 0, maka X-nya 270 ya. Kalau K-nya 1 sudah lewat dari 360 ya, karena 360 kali 1 kan 360 tambah 270 udah lewat dari 360 tentunya. Itu kita dapatkan X-nya 270. Nah, sekarang untuk yang bawahnya nih, X sama dengan 180 min alfanya 270 plus K kali 360. 180 kurang 270 berarti X-nya negatif 90 ya, plus K kali 360. Nah, kemudian di sini X-nya kalau K-nya 0, X-nya kan jadi negatif 90, nggak boleh ya, karena di sini ditentukan intervalnya. Nah, terus kemudian kalau K-nya 1, kan 360 kali 1 360 kurang 90, berarti ini kalau K-nya 1 ya, berarti kita dapatkan X-nya 270. Nah, seperti ini nih, X-nya ada 2 nih ya, nanti tandanya kita akan lihat di garis bilangan seperti apa. Nah, kemudian sin X setengah, berarti ini kita bisa tulis sin X sama dengan sin 30 ya, yang nilainya setengah. Nah, maka menggunakan rumus ini X sama dengan alfanya 30 plus K kali 360. Nah, kalau K nya 1 berarti X nya, kalau K nya 0 dulu ya, kalau K nya 0 berarti 3, ini kan 360 kali 0, 0, ini sama dengan 30. Kalau K nya 1 nggak bisa lewat dari 360 ya, kalau K nya 1. Nah, kemudian kita pakai yang bawahnya, X sama dengan 180 kurang alfanya 30 plus K kali 360. Nah, ini langsung saja biar muat ya. Ini kan 180 kurang 30 150 ya. Langsung aja kita buat. Kalau K-nya 0, berarti X-nya ini kan 360 kali 0 0 ya. 0 tambah 150 berarti X-nya 150.
Nah, kalau K-nya 1 sudah pasti lewat dari 360 ya. Karena ini sendiri 360 kali 1 kan 360. Ditambah 150 pasti lewat dari 360. Berarti hanya ini. Nah, sesudah kita dapatkan nilai-nilai X-nya, kita buat di garis bilangan. Buat di garis bilangan, ini kita tulis dulu. Nah, kita lihat nih, 0 dan 360. Ada gak di sini kita dapatkan? Tidak ada ya, di sini X-nya 270, di sini X-nya 30, di sini 120, 150, di sini 270. Berarti 0 dan 360 kita tidak dapatkan di sini. Berarti kalau tidak ada, walaupun di intervalnya ada sama dengannya, di sini kita tetap buat tidak ada sama dengannya, bulat kosong, 0-nya dan 360 gitu. Jadi mengacu ke sini ya, seperti itu. Nah, kemudian kita urutin dari yang paling kecil 30 bulat penuh. Kenapa 30 bulat penuh ya? Karena kita dapatkan dari persamaan ini kan. Persamaan ini dan ini ada sama dengannya. 30, kemudian 150, 150, terus 270 ada dua nih, ada dua. Kita 270 ada dua, kita buat tanda pagar seperti ini ya, artinya dia kelipatan genap ya. 270 nya ada dua, atau ada 4, atau ada 8, atau ada 6, itu kita tetap tandanya dua seperti ini ya, menandakan dia genap ya, kelipatan genap. Nah, maka kalau kita uji sebuah bilangan di ini, kita buat dulu ya pertidaksamaannya, itu cos 2x dikurang sin x kurang dari 0. Nah, kita misalkan ambil di sini kita ambil x-nya 90 aja ya, 90. Maka di sini kalau kita hitung cos 2 kali 90 jadi cos 180 ya. So, kita hitung 2, cos 2 kali 90 dikurang sin 90. Ini cos 180 itu negatif 1 dikurang sin 90. Sin 90 itu 1 ya, sin 91. Maka ini hasilnya negatif 2 ya, ini kan negatif 2. Nah, hasilnya negatif, berarti di sini angka yang kita coba di sini ini negatif tandanya. Kita lihat 30 nya kan cuma 1 nih, ganjil ya artinya. Maksudnya ganjil itu 30 nya cuma 1. Kalau ada 2 berarti genap. Nah, ini karena 30 nya cuma ada 1 artinya ganjil jumlahnya, maka tandanya selang-seling, di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Nah, pas 270 dia kan genap nih, ada 2 nih. Berarti di sini tandanya sama dengan yang ini, positif, seperti itu. Nah, kemudian penyelesaiannya kita ambil yang mana? Kita lihat tandanya ini di soal, tandanya ini kurang dari 0, artinya negatif ya. Berarti kita ambil yang negatif seperti ini. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan 3x, dimana x-nya ini di antara 30 sampai 150. Dan ingat, ini 270-nya kan bulat penuh ya, karena ada di sini bulat penuh, maka 270-nya juga termasuk. X sama dengan 270 dan X anggota bilangan real seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk interval 0 sampai 360. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ini mudah ya, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat yang bagian atas nih, bagian atas. 2 plus cos X ya. Cos X sendiri, nah ini yang atas yang kita lihat nih,
cos X sendiri ini nilainya di antara min 1 sampai 1. Kalau teman-teman lihat di grafik cos kan begini. Paling tinggi nilainya 1. Paling rendah nilainya min 1 ya. Berarti nilai cos X itu di antara min 1 sampai 1 ya. Nah, kemudian di sini kan ada duanya ya. Berarti supaya ada duanya di sini bagaimana? Yang di tengah kita tambah 2, maka yang di sebelah sini juga harus ditambah 2, yang sebelah sini juga kita tambah 2 biar adil ya. Min 1 tambah 2 ini kan 1, ini 2 plus cos X, 1 tambah 2 ini 3. Nah, kalau teman-teman lihat nilai 2 plus cos X itu kan di antara 1 sama 3. Itu artinya 2 plus cos X ini nilainya akan selalu positif ya, karena dia berada di antara 1 sampai 3. Nah, kalau ini selalu positif, maka ini kan tandanya kurang dari 0, artinya ini keseluruhan kurang dari 0. Artinya kalau kurang dari 0 ini negatif. Nah, kalau yang atasnya positif, supaya hasilnya negatif bagaimana? Ya bawahnya harus negatif. Kalau atasnya kita udah tahu nih, positif 6 misalkan. Supaya ini negatif, bawahnya harus berapa? Ya harus negatif 4 atau negatif 2. Positif bagi negatif kan hasilnya negatif ya. Seperti itu. Aku ulang ya biar jelas ya. Nah, ini kan selalu positif nih. Berarti yang atas selalu positif ya. Dibagi berapa nih? Ini tandanya. Nah, ini kan kurang dari 0 ya. Artinya kurang dari 0, ini 2 plus cos X per sin X ini negatif karena kurang dari 0. Nah, karena ini negatif, berarti supaya ini negatif bagaimana? Bawahnya ya pasti negatif. Karena kan atasnya sudah pasti positif nih. Kalau bawahnya positif, maka hasilnya positif. Sedangkan ini tandanya kurang dari 0. Artinya negatif dia. Nah, supaya negatif sesuai soal ini, maka bawahnya harus negatif. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini kita hanya perlu menyelesaikan sin X nya ini harus negatif, seperti itu ya. Sin X nya harus lebih kecil dari 0. Nah, setelah kita tahu seperti ini, kita tinggal buat dalam persamaan. Sin X sama dengan 0, maka kita tinggal buat sin X sama dengan yang nilainya 0 itu sin 0 ya. Terus buat persamaannya. Kalau X sama dengan 0 plus K kali 360. Berarti kalau X nya 0, kalau K nya 0 ya. Kalau K nya 0, X nya 0. Terus kalau K nya 1, maka X nya kalau K nya 1, X nya 360. Nah, terus yang satunya lagi X sama dengan 180 min 0 plus K kali 360. Ini X sama dengan 180 plus K kali 360. Kalau K nya 0, berarti X nya 180. Kalau K nya 1 lewat dari 360 ya. Berarti kita dapatkan ini. Sudah, tinggal bikin garis bilangan. Ini ada 0 sampai 360. Kita lihat 360 sama 0 nya kita temukan di sini enggak? Kita temukan di sini ya. Berarti ini ada tanda sama dengannya. Seperti ini. Kemudian ada 0, 360 sama 180. Nah, sekarang kita tentukan tandanya. Di sini kita ambil saja angka 90 ya. Sin 90 ini kan sin X ya. Yang ini sin X kurang dari 0. Sin 90 itu kan 1. Artinya ini positif. Nah, berarti di sini positif. Kemudian 180 kita lihat cuma ada 1 di sini ya, kita dapatkan ya.
berarti ganjil jumlahnya. Nah, maka tandanya selang-seling, ini positif, ini negatif. Lalu yang mana yang kita ambil? Ini kan kurang dari 0 nih ya, sin X kurang dari 0, berarti yang kita ambil yang negatif ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yaitu X, dimana X nya di antara 180 sampai 360, X nya elemen bilangan real, seperti itu. Oke, sekian video dari aku, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video aku, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.